Sekarang kita sudah sampai di GG Art Studio. Kita coba mau kunjungin GG Art Studio. Ikut gue yuk. Sekarang kita ngobrol buat nanti next ada acara buat Kang Gege di Cianjur. Ayo, bentar. Ikut. Ini kita lagi di Gas GG Art Studio, tempat talenta Cianjur yang bermusik, vokal. Ini di tempatnya Mang Gege nih, GG Art Studio. Banyak banget muridnya. Katanya akan ngadain konser kelas, artinya dia tiap tahun selalu ngadain yang namanya konser kelas, konser kecil. Yang konser kelas ini konser kecil tapi mengeksploitir semua talenta unjuk bisa dari murid-muridnya di konser kelas itu. Nanti kita akan cari tahu. Kita akan cari tahu konser kelas itu apa, konsep seperti apa sih Pak konser kelas bagi GG Art Studio. Nanti kita akan cari tahu dari langsung yang punya hajat nih. Halo, Balad King Art Production. Malam ini saya bersama tim yang lain berada di studio GG Art di Cianjur. Kebetulan saya bisa mampir ke studio dan program King Art Production ini kita coba untuk bersilaturahmi dengan para musisi di kota-kota yang emang musisinya juga emang sudah lumayan terkenal, dan kita coba datangin mereka, kita cari tahu tentang program-program mereka dan emang yang kita inginkan mungkin kita bisa bekerja sama dengan King Art Production. Halo, selamat malam Kang Gege. Jadi ini kayak kita punya studio ya. Mana ini studionya Kang Gege? Gimana sih? Aduh Kang Gege. Siap. Sebelumnya maaf juga nih kita sudah ganggu waktu Kang Gege. Kita bersilaturahmi datang ke sini, apakah itu bisa menyita waktu Kang Gege? Gak, santai. Lagi santai. Kang Gege, apa benar di sini tuh GG Art Studio tuh menerima siswa-siswa didik untuk khusus di atau misalkan emang dia berbakat atau misalkan emang dari nol atau seperti apa? Jadi GG Art Studio ini jadi salah satu tempat untuk, jadi antara sekian banyak tempat les sebetulnya di Cianjur juga banyak juga. Cuman GG Art Studio ini jadi salah satu tempat yang satu bisa mewadahi talenta-talenta anak-anak, tidak hanya sekedar anak-anak muda sebetulnya, dari berbagai kalangan usia, bahkan sampai yang umur 60 tahun pun masih ada. Ya, yang kontribusi apa seperti latihan. Jadi cuman alhamdulillahnya keunggulan mungkin salah satu kelebihan GG Art Studio dibandingkan tempat les yang lain. Kalau tempat yang lain mungkin hanya les musik saja atau apa. Nah kalau di sini makanya judulnya GG Art Studio. Alhamdulillah di sini selain les vokal, alat musik, di sini juga les puisi, terus acting, pantomim, pokoknya yang berhubungan dengan dunia perform lah gitu. Di sini sudah banyak berarti yang menjadikan satu orang yang tadinya dia
punya mimpi, terus dia bisa berkembang di mimpinya gitu ya. Nah di sini GG Art Studio untuk masyarakat Cianjur dan sekitarnya. Nah kalau tadi dibilang yang latihan di sini apakah harus sudah punya basic atau enggak? Sebetulnya kalau di sini membuka untuk yang dari nol sekalipun, dia tidak bahkan dari nol banget sampai akhirnya bisa lah gitu, akhirnya bisa. Misalkan ada yang tidak bisa bermain alat musik dari nol sama sekali, latihan di sini beberapa. Karena di target di kita itu kalau misalnya untuk latihan gitar atau alat musik 4 kali pertemuan sampai maksimal 8 kali pertemuan, dia harus sudah bisa membaca chord, not, dan bisa memainkan lagu lah gitu. Kalau misalkan untuk alat musiknya, kalau untuk vokal dan yang lain-lainnya juga sama. Jadi di 8 kali pertemuan itu targetnya mereka bisa satu dari mungkin dari skillnya sudah bertambah, yang kedua dari sisi apa ya, mungkin banyak orang yang bisa memainkan alat tapi tidak semua orang tahu apa ya, punya mental untuk tampil. Nah kalau di sini selain skill yang diasah, mentalnya juga kita persiapkan untuk memang berani tampil gitu. Itu para bapak-bapak sama ibu-ibu tuh yang punya anak-anak tuh yang emang bakatnya di seni. Wah ini udah jadi tempatnya, wadahnya gitu ya. Nah untuk ini ya GG, saya kan dengar GG Art Studio tuh bakal ada event spektakuler gitu ya. Amin. Dan itu dinamakan konser kelas Simfoni Menuju Ramadan with GG Art Studio gitu kan. Di situ seperti apa konser art event ini gitu. Nah, tujuan awalnya itu karena di sini kelasnya kebetulan privat, jadi per anak itu punya jadwal sendiri, terus punya hari sendiri mereka latihan. Jadi antara satu sama lain itu karena tidak saling mengenal. Nah, jadi tujuan konser kelas ini yaitu satu, ajang silaturahmi antara murid yang satu dengan murid yang lain gitu ya. Terus ajang silaturahmi kan, karena ada juga anak-anak yang datang tidak hanya sendirian tapi diantar keluarganya atau diantar orang tuanya. Nah itu juga jadi ajang silaturahmi para orang tua untuk saling mengenal bahwa oh ini ternyata anak-anak atau siswa-siswi yang latihan di sini tuh ternyata banyak dan ada beberapa yang mungkin saling kenal tapi karena tidak ketemu di jadwal akhirnya mereka ternyata kamu tuh latihan di sini juga sama satu gitu. wadah di situ. Tapi nggak saling tahu adanya gitu. Jadi intinya satu untuk ajang silaturahmi. Terus yang keduanya yaitu tadi kalau misalkan ngambil, jadi GG Art Studio ini punya tagline sendiri. Kalau misalkan untuk vokal, semua orang bisa bernyanyi tapi tidak semua orang tahu cara bernyanyi. Semua orang bisa tampil tapi tidak semua orang tahu cara untuk berani tampil. Nah, jadi konser kelas ini tujuannya satu untuk silaturahmi, yang keduanya uji mental lah gitu, uji mental bahwa ya tidak hanya latihan terus tapi juga memang harus berani tampil ya. Jadi minimal ketika mereka ada lomba atau apa mereka sudah siap untuk mental. Nah, intinya sih seperti itu di situ. Kalau judulnya Simfoni Menuju Ramadan karena kebetulan nanti dilaksanakannya itu seminggu sebelum bulan puasa gitu, sebelum bulan Ramadan. Jadi menyambut Papajar lah kalau bahasa istilahnya itu dalam rangka papajar gitu. Mantap. Nah, di sini itu yang emang tergabung dalam GG Art Studio. Jadi maknanya untuk mereka. Nah, kalau untuk mereka sebetulnya kayak performance art mereka. Jadi ya itu tadi tujuannya untuk membuat si anak ini berani tampil, karena tidak semua orang yang latihan ketika misalkan kamu les vokal nih,
kamu suaranya udah bagus, ikutan lomba dong atau tampil di sini dong. Banyak yang belum pede atau belum berani. Nah, kalau di konser kelas ini untuk mereka menampilkan apa yang sudah mereka latih selama ini di sini, supaya apa ya, jadi mereka memperlihatkan kalau misalkan mereka bilang ke orang tuanya mau latihan di sini. Nah, jadi ada daya nilai bahwa ini loh, selama ini yang mereka latih di sini tuh sudah sampai sini. Misalkan untuk yang les apa ya, kayak misalkan ini teh kayak dibagi rapor nilai akhir lah ya. Karena lingkungannya masih lingkungan tempat latihan, dan memang ini bukan sekedar lomba apa bagus-bagus gitu ya. Jadi untuk anak-anak yang memang misalkan latihannya belum sampai mahir banget, itu tetap kita tampilkan. Meskipun misalkan nantinya mereka tampil masih lupa-lupa atau apa, itu nggak apa-apa. Jadi diharapkan jadi jangan malu, karena ini masih satu kumpulan tempat latihan, dan kalaupun mereka mainnya belum bagus atau apa, namanya juga evaluasi latihan gitu. Jadi karena bukan kayak lomba harus perfect banget atau bagus banget, enggak juga. Nah, berarti kan dengan konser kelas ini Kang Gege harus punya target. Ya. Nah, targetnya itu target di emang mentalnya anak-anak itu, atau emang target untuk ke depan, misalkan mereka punya potensi atau seperti apa? Nah, iya betul. Satu target yang paling utama sih, mereka berani tampil aja dulu. Ya. Itu satu target yang paling utamanya. Terus yang kedua, jadi kalau mengambil ini ada salah satu obrolan dengan guru saya nih, namanya Papa Dhani ini. Ada penilaian atau kita bisa jadi bisa tahu grade mana nih, karena kalau misalkan di latihan kan kita nggak tahu nih, anak ini ternyata sudah bagus, tapi ternyata ketika dibandingkan dengan anak yang lain, ternyata ini lebih bagus. Nah, jadi kita bisa nilai mereka, ternyata ketika ditampilkan, selain skill yang bagus, mentalnya juga harus bagus. Karena ketika pas penampilan banyak yang ketika skillnya udah bagus nih, ketika latihan, ketika ditampilkan grogi dan malu atau apa gitu. Nanti itu juga salah satu penilaiannya. Nah, jadi nanti kita bisa nilai, ternyata yang ini sudah bukan layak tampil ya. Ini sudah sangat berani tampil. Terus kalau dari segi alat misalkan atau dari segi suara, kita jadi bisa tahu, ternyata ketika pas penampilan mah yang biasanya latihan bagus, ternyata ketika pas penampilan grogi atau apa. Ya. Tapi ada juga sebaliknya yang latihannya biasa-biasa aja, tapi ketika tampil, ternyata jadi lebih bagus gitu. Nah, jadi kita bisa nentuin, ternyata memang untuk menentukan si grade itu lah, ternyata jadi kita punya patokan nih ketika misalkan suatu saat ada yang nanya, ada yang bisa penyanyi siap tampil nggak? Kalau yang bagus ada, tapi belum siap tampil. Ada yang biasa aja, tapi tampilnya pede. Ayo yang mana misalkan kita bisa jadi punya pilihan itu sih sebetulnya. Nah, berarti untuk anak-anak yang emang berkecimpung di seni itu, kalian itu harus mencoba dulu berarti. Ya, betul. Karena setelah kalian mencoba itu dan kalian tahu targetnya segala macamnya, kalian pasti bakal merasakan itu. Nah, untuk di acara konser kelas ini, pihak-pihak apa saja yang terlibat di acara tersebut? Nah, kalau untuk acara konser kelasnya sih sebetulnya yang paling dilibatkan tentu saja anak-anaknya dulu ya sih. Mungkin bukan hanya anak-anak, tapi semua siswa gitu. Semua siswa yang tampil di sini, siswa-siswi itu diharapkan, bahkan diwajibkan untuk tampil bagaimanapun kondisi
skill mereka gitu. Iya. Jadi misalkan ada yang cuman baru bisa do re mi fa sol la si do pun itu akan ditampilkan, Coba, ya. ditampilkan. Atau misalkan ada yang latihan pantomim baru sekedar bisa gerak tangan, itu juga kita tampilkan. Pokoknya semua elemennya kita tampilkan. Tentu saja siswa-siswi, terus orang tua juga dilibatkan sebagai sebagai tolak ukur mereka bahwa anak-anak yang mereka titipkan di sini untuk berlatih itu ternyata sudah sampai sini gitu. Banyak yang terlibatnya siswa, orang tua, terus Tapi si orang tua muridnya suruh nyanyi kan? tapi kalau ada yang mau nyanyi boleh. Oh iya, nyumbang. Nyumbang. Gitu. Paling siswa, orang tua, terus kalau untuk yang paling tim-tim dari ini karena banyak juga nih alumni dari sini iya, gitu. betul. Jadi alumni yang asalnya latihan, terus karena misalkan sekolah, terus dia pindah ke Bandung atau mana. Alhamdulillah sih banyak untuk yang terlibat, banyak yang mensupport juga, terutama dari segi ketika kemarin kita nentuin venue juga. Alhamdulillah dari pihak kita akhirnya ketemu satu tempat yang representatif banget dan bagus gitu. Ada di namanya Giga Cafe, di sebelah stasiun kereta api. Oh iya, Giga Cafe ya. Itu bagus, terus ownernya sangat mendukung ternyata. Tapi untuk kayak perihal sponsor atau apa, kita masih alhamdulillah untuk sampai saat ini kita masih mandiri gitu. Paling hanya yaitu didukung orang tua terus sama pihak yang memiliki tempat nanti untuk acara. Ya, mantap sekali berarti acara konser kelas itu bakal terselenggara di Giga Cafe ya. Nah, bagi teman-teman balad King Art yang emang mau support atau misalkan mau nonton ya itu berarti ada di Giga Cafe. Oke. Nah, dari semua acara itu harapan Kang Gigi itu untuk GG Art-nya sendiri seperti apa? Harapan anak-anak nanti ke depan seperti apa? Kalau dari GG Art Studio sendiri sih, harapan dari awal membuka tempat les ini adalah satu untuk mengembangkan talenta-talenta, bukan hanya sekedar anak muda, tapi semua orang yang memiliki talenta di bidang seni, tapi tidak memiliki wadah untuk berlatih, untuk menyalurkannya. Ya harapannya dengan mereka berlatih di sini, mereka bisa memiliki rasa percaya diri yang lebih ketika mereka memiliki skill di bidang seni, terutama karena seni itu universal ya, bisa dibawa kemana-mana. Terus biasanya orang-orang yang memiliki keterampilan di bidang seni, baik itu musik ataupun acting atau apapun yang sifatnya dunia pertunjukan, mereka akan lebih lebih supel gitu biasanya dalam bergaul dan segala macam. Dan karena ada beberapa contoh gitu, anak yang asalnya sangat malu, mungkin introvert bahkan ya, tapi ketika diajak mau ikutan teater atau ikutan tampil lambat laun keberanian mereka, rasa percaya dirinya kebangun dan mulai berani untuk, misalkan yang asalnya nggak berani untuk bertanya, ketika hanya ngobrol berdua tiba-tiba jadi berani bertanya. Terus untuk orang yang nggak berani tampil di depan jadi ketagihan gitu, karena pengen tampil lagi. Jadi harapan kedepannya sih bahwa tempat ini bisa menjadi salah satu tempat yang bisa sebagai tempat yang bisa memupuk minimal rasa percaya diri untuk yang latihan di sini. Mereka percaya diri bahwa saya punya kemampuan di bidang seni lah, intinya gitu. Harapannya lebih ke situ. Dan kalau harapan lebih jauhnya lagi ya mudah-mudahan ada bibit-bibit yang memang
bisa nantinya bisa membawa nama mereka sendiri, membawa GGR Studio, bahkan membawa nama Cianjur untuk misalkan benar. di kancah musik nasional lah minimal Iya, ya gitu. iya. Atau misalkan dengan begitu kan ada kebanggaan tersendiri ya. Apalagi kemarin juga ada beberapa anak yang ikutan lomba apa dan mereka ada hasilnya juga, ada gitu. Alhamdulillah sih. Nah, kesekian apa namanya sudah berapa kali penyelenggaraan Konser kelas ini. ini? Sebetulnya untuk acara konser kelas ini jadwal rutinnya itu setiap 1 tahun 2 kali. Jadi karena ini kayak ujian per semester sebetulnya per 6 bulan sekali. Jadi setiap tahun itu selalu ada acara 2 kali dalam setahun konser kelas. Nah cuman memang karena ada beberapa hal dan beberapa kendala teknis dan non teknis, 1 tahun kemarin kita tidak ada acara konser kelas sama sekali. Jadi terakhir itu tahun sekitar 2 tahun yang lalu lah kita ngadain konser kelas teh. Jadi setahun kemarin memang kita tidak ada acara apa-apa, dan ini baru acara konser kelas pertama lagi setelah 1 tahun vakum itu. Berarti konser kelas sekarang itu bakal lebih menarik dan Mudah-mudahan, istimewa dong, gitu amin. kan. Amin. Nah, Ballad King Art berarti nanti kita kupas lebih lanjutnya ketika nanti apakah kita boleh nanti mengekspos pas kegiatan Boleh, sangat boleh ditunggu banget. Oke, thank you. Oke tim ya, siap ya. Dulu ah. Nah, konser kelas itu terselenggara tuh di bulan apa dan tanggal berapa? Kang Gigi? Untuk konser kelasnya sendiri karena Ramadan tadi ya, konser judulnya di sih Ramadan itu. menuju Ramadan, jadi Berarti Maret ya? Februari ini Februari. Oh ya, sebelum ini di tanggal 23 Februari. Iya. 23 Februari. 23 23 Februari bulan ini berarti. Bentar lagi dong Bentar berarti. lagi, iya. Oke Kang Gege, sekilas untuk pembahasan konser kelas. Mudah-mudahan kita bisa Amin. kita bisa Siap. Iya. Nah untuk Ballad King Art terus ikutin program kita bersilaturahmi dengan musisi-musisi di tanah air.